langsung saja dengan tema Behind the Picture Perfect Image Maker. Saya akan mengundang untuk hadir di stage. Moderator kita ada Mas Haryo Setiadi as co-founder Jumpaton. Halo, selamat pagi teman-teman. Kayaknya kurang semangat kita tepuk tangannya untuk Mas Haryo Setiadi. Yes. Mas Haryo apa kabar? Baik. Aduh kita high five dulu. Salim dulu kita. Salim dulu, aduh salim sama saya. Oke Mas, Ya. lagi sibuk apa nih Mas Haryo? Lagi sibuk menjalani kehidupan saja sih. Aduh. Kehidupan yang seperti apa yang dijalani biar menjadi rahasia atau misteri ilahi ya Mas ya. Iya betul sekali. Mas, boleh di-spill dikit ini untuk teman-teman yang sudah hadir di Land of Ideas di hari yang ketiga. Kita mau ngobrolin soal apa nih Mas bersama dua narasumber kita nih. Jadi hari ini spesial banget membahas tentang dinamika fotografi. Dinamika fotografi. Oh. Jadi teman-teman yang datang nih banyak kan fotografer ya. Oh, aduh. Sugeng Rawuh teman-teman saya yang di belakang sana. Waduh, tidak akan saya sebut namanya, nanti takut yang lainnya minta disebut juga. Tapi senang sekali ini udah banyak teman-teman fotografer dan yang sudah tertarik di dunia fotografi ya. Yang akan ngobrol bareng Mas Haryo dan dua narasumber kita. Langsung saja di sesi kita yang kedua, kami persilakan Mas Haryo untuk bisa lead di Behind the Picture Perfect Image Maker. Tepuk tangan sekali lagi untuk kita semuanya di sesi kita dua, Land of Ideas 2023 Redefine Synergy. Monggo Mas Haryo. Selamat pagi teman-teman, selamat siang. Selamat pagi apa selamat siang ya? Mohon izin dan selamat bergabung, senang sekali bertemu dengan teman-teman hari ini di acara Land of Idea 2023 Redefine and Synergy. Kali ini di sesi Behind the Picture Perfect Image Maker. Sorry nih saya agak grogi nggak apa-apa ya. Mohon izin, saya Haryo Setiadi, saya dari co-founder dari Jumpaton. Kebetulan salah satu foundernya ada di sini juga. Jadi saya nggak sendiri untuk di Jumpaton, itu acara kolektif di Jogja. Oke, di sesi ini kita akan membahas mengenai salah satu sektor di bisnis kreatif, yaitu fotografi, karena perkembangan teknologi yang terjadi cukup pesat saat ini mengalami perkembangan yang awalnya terbatas menjadi tidak terbatas, baik dari akses ruang kreasi maupun pengembangan kapabilitas menghadirkan produksi dan konsumsi konten pun meningkat. Jadi orang makin pengen kejar tayang gitu. Oke. Karena makin kompleks dan demanding untuk di industri visual, hari ini kita akan membahas kapabilitas yang dibutuhkan untuk menghasilkan foto-foto berkualitas, beradaptasi dengan perkembangan zaman serta mengembangkan karir sebagai fotografer. Oke, teman-teman sudah siap ini? Sudah siap? Kok gelap ya? Oke, kali ini akan ada dua narasumber yang idola saya sih. Jadi memang saya sudah mengidolakan beliau dari lama. Dan ada karya-karya yang sudah bisa dilihat, salah satunya di platform sosial media di Instagram gitu. Oke, di kali ini ada Kak Renda Rais sebagai music and portrait photographer dan sudah aktif sebagai street photographer melalui kolaborasi dengan sejumlah musisi ternama di Indonesia. Dan ada Kak Kris Bunyamin sebagai professional lifestyle and fine art photographer. Berawal dari komersial dan high fashion, beliau berupa menangkap hal-hal yang hidup dan tidak terlihat orang lain melalui karyanya. Oke teman-teman, tidak perlu berpanjang lebar. Mari kita sambut kedua narasumber kita, Kak Renda Rais dan Kak Kris. Silahkan. Boleh. Mau di mana? Kayaknya Kak Renda di tengah. Enggak ya? Oke. Siap. Selamat datang di Yogyakarta, Sugeng Rawuh. Sugeng Rawuh tahu? Sampun enggak ya? Sampun.
kan. Selamat datang Sugeng Rawo di acara Land of Idea. Gimana kabarnya Mas Kris, Mbak Renda? Ape-ape wae. Ape-ape Iya, wae. baik-baik. Saya Seneng banget ada di senang Jogja. banget di Jogja ya. Oke. Gimana perasaannya di Jogja nih? Udah sering ke Jogja mungkin? Mas Kris, Mbak Renda? Beberapa kali lah. Beberapa Tapi kali. kali ini yang lebih berkesan banget. Oh, kenapa gitu? Udaranya bersih. Udah yang bersih. Sebagai warga Jakarta Sebagai ya warga Chris ya. Jakarta. Sekarang kita ke Jogja tuh kayak seneng siap, banget siap. nemu udara yang kayak gini. Apalagi benar, sekarang benar. lagi dingin ya Jogja ya. Iya ya, dingin-dingin. Boleh dong kita sapa teman-teman dulu Iya, nih. boleh. Halo selamat pagi, selamat siang ya teman-teman Jogja. Halo semua. Selamat Kayak agak siang. kurang semangat nih gak ada suaranya. Iya. Selamat siang. Ada. Oke, karena sebelum kita mulai ngobrol lebih mendalam ya, teman-teman, mungkin akan ada pemaparan singkat presentasi mungkin Boleh. dari yang pertama untuk Kak Renda. Nah, Silahkan. aku ada alatnya nih. Oh iya. Sebenarnya bukan presentasi sih, cuman apa namanya pengenalan diri Boleh, aja. boleh. Mungkin buat teman-teman yang belum tahu, aku nih sebagai music and portrait photographer. Kenapa nyebutnya music and stage portrait? Karena emang selama kurang lebih 15 tahun ini aku udah bekerja sebagai music and portrait photographer gitu. Ini mungkin bisa dilihat ada beberapa slide. Nah, di sini ada timeline karirnya. Dimulai dari tahun 2008 setelah lulus kuliah menjadi seorang fotografer panggung. Kenapa tiba-tiba jadi fotografer panggung itu? Awalnya mungkin bisa disebut karena ajakan teman. Sebelumnya lebih tertarik jadi fotografer fashion. Karena pada masa itu semua teman-teman yang fotografer tuh mereka melihat wah fotografi ini udah lebih identik dengan fashion fotografi nih gitu. Ternyata pas di tahun 2008 itu diajakin temen motret, passionnya di situ gitu. Dan dari tahun 2008 sampai hari ini kurang lebih 15 tahun udah jadi fotografer panggung dan bisa teman-teman lihat di sini beberapa musisi dan band yang udah difoto dari mulai Sen Loko, Kotak, Seringai, Cowboy Junior, ada Afgan juga dan Tulus. Ya semuanya yang bikin aku jadi seperti ini sampai hari ini gitu. Dan mungkin teman-teman bisa ngeliat ini ada beberapa foto juga dan ada speciality-nya. Kenapa aku bilang speciality-nya di music, concert, and portrait? Karena kalau ditanya foto apa aja ya mungkin bisa. Cuman balik lagi mengkerucutkan apa yang udah aku lakuin dan kalau ditanya sama orang apa sih lo motretnya ini itu oke emang gue khusus di music dan portrait. Nah ini ada foto-foto stage-nya mungkin aku tayangin gak begitu banyak. Dan ada portrait juga. Nah ini salah satu contoh foto dari stage foto yang pernah aku foto. Ini di konser Monochrome Tulus tahun 2018. Sekitar segitu ya udah agak lupa sebenarnya tahun berapa. Yang jelas sebelum pandemi. Terus ini juga ada foto Seringai. Kurang lebih aku udah bareng sama Seringai selama 9 tahun. Dan sampai hari ini masih motret untuk mereka. Cuman mungkin agak berkurang intensitasnya. Mungkin karena musik keras dan udah agak capek sih. Mungkin karena umur ya. Gak enak sama Mas Arya yang lebih tua. Oh gitu ya. Terus ini juga masih ada foto Seringai. Wah gak jalan nih klikernya. Sinyalnya kali. Nah, ini juga ada foto dari Fizz. Jadi ini beberapa tampilan foto-foto yang pernah aku foto. Ini juga masih dari Fizz. Kalau ditanya lebih suka foto band atau foto musisi solo, sebenarnya lebih suka yang band karena lebih rame gitu kan. Dan kenapa lebih suka musik keras? Sebenarnya lebih menarik aja. Kalau ditanya musik yang lo dengerin musik apa? Sangat jauh berbeda dari apa yang gue foto. Gitu. Nah ini juga ada foto Afgan waktu konser di Malaysia. Nah dan kebanyakan objek musisi yang difoto tuh kebanyakan cowok. Karena kalau dari teman-teman yang suka ngomong gitu kan kayak foto lo tuh lebih maskulin. Padahal kan sebenarnya
kenapa nggak foto musisi cewek gitu. Cuma kayak lebih gampang bekerja sama dengan musisi cowok. Gitu. Ini ada almarhum Eben. Dan nah ini kemarin foto konser Hindia di Surabaya. Dan nah selain fotoin konser juga kadang-kadang kita foto portret. Nah ini waktu itu Daryl lagi manggung di Bali. Di foto ini mungkin kelihatannya mukanya agak kuyu karena lagi sakit kebetulan. Iya. Oke. Nah juga ada foto Afgan. Ini sesaat sebelum berdoa karena foto stage foto itu nggak cuma foto di atas panggung juga, cuma kita juga merekam aktivitasnya mereka juga di luar panggung. Gitu. Nah ini ada salah satu foto yang saya paling suka ya, karena di sini ada almarhum Kakak Bung. Ini foto diambil di Surabaya setahun, kalau nggak salah setahun sebelum Kakak Bung berpulang ya. Itu jadi kebetulan di acaranya Yofi, Mas Yofi itu mereka nyanyi dan mereka punya lagu kolaborasi bareng kan. Dan pada saat itu ini memori yang masih diingat sampai hari ini. Jadi Kakak Bung pernah bilang kayak, Ren fotoin gue dong. Jadi pas hari itu kita setelah selesai manggung kita makan rame-rame dan dia beneran minta foto di situ karena tempatnya juga oke. Dan itu kalau nggak salah bulan Oktober sebelum dia, kan dia tahun depannya tuh dia udah berpulang. Jadi kayak ini salah satu memori yang masih keinget sampai hari ini. Gitu. Dan ada beberapa foto lainnya gitu Mas Aryo. Boleh buat Mas Kris. Boleh beli aplaus dulu untuk Kak Renda. Wah. Luar biasa pengalaman dan perjalanannya. Mungkin sudah pada kebayang kayak mau nanya apa ya. Nanti kayaknya. Boleh disimpan dulu. Oh disimpan dulu ya nanti. Oke, terima kasih untuk Mbak Renda. Selanjutnya akan kita lanjutkan. Boleh. Dari Bagus banget. Makasih ya Mas Kris ya. Oke, silahkan Mas Kris. Halo semuanya, terima kasih sudah datang pada hari ini ke talk show kami berdua, kami bertiga sebenarnya. Perkenalkan saya Kris Bunyamin, saya kembali ke Indonesia tahun 2010 dan memulai karir saya dalam fotografi. Banyak perjuangan juga yang udah dilewatin seperti Mbak Rendra juga pastinya. Ini salah satu karya yang saya suka, salah satu artwork yang sekarang lagi saya pamerkan di Manual Newsroom. Kalau kalian lagi ke Jakarta bisa mampir lihat artworknya. Judulnya The Land of Prosperity. Jadi waktu itu Manual minta saya untuk menaruh satu artwork. Waktu itu udah jadi tapi last minute saya rubah. Karena waktu itu saya ditawarin sama Mas Aat Leprana untuk proses film-film saya. Nah kebetulan waktu itu selama pandemi saya sempat shoot pakai banyak film. Dan Mas Aat bantu saya proses, tiba-tiba fotonya keluar acak-acakan tapi saya suka banget. Terus itu bikin sesuatu feeling yang kuat banget untuk saya rubah artworknya untuk Manual gitu. Jadi kayak sesuatu yang sangat depressing tapi membuahkan hasil yang bermakna, kurang lebih gitu. Kita lanjut deh ya. Alasan saya menekuni fotografi, saya memakai fotografi sebagai media untuk saya mentranslate dan mencurahkan perasaan saya dalam keseharian saya. Saya lumayan cukup simpel sih sebenarnya dalam pengerjaan fotografi. Lebih ke hal-hal sehari-hari. Jadi kayak apa yang saya suka, terus kayak apa yang saya lakuin, apa yang saya lihat. Lebih ke hal-hal yang simpel sebenarnya. Ini kayak ada beberapa foto yang saya tampilin di sini. Orang yang di kiri itu waktu itu saya foto untuk iklan kacamata, tapi saya ketemu beliau karena saya lagi betulin speaker. Sebenarnya random banget. Tapi waktu saya angkat telepon, saya dengar suaranya, saya tahu wah saya harus foto orang ini gitu loh. Waktu saya ketemu, saya langsung booking dia. Om saya mau foto ya. Kebetulan waktu itu ada proyek kacamata jadi saya langsung foto dia. Dan waktu saya minta dia foto, dia malah udah pakai baju full ganteng gitu loh. Tapi saya minta dia kembali ke wujud usul asalnya waktu saya ngelihat dia pertama kali. Which is gak pakai baju, cuman celana pendek. Betulin di bengkel speakernya dia gitu loh. Terus foto yang kanan itu
juga bagian dari iklan kacamata karena saya fotonya hari Kamis tanggal 15. Jadi saya dokumentasiin itu. Yang di kanan itu foto waktu saya nyangkut di Melbourne waktu pandemi. Di hari-hari sedih kita ngeliat pelangi gitu, saya pengen dokumentasiin aja. Kurang lebih gitu. Kita lanjut. Karya pribadi yang berkesan untuk saya sangat mengutamakan koneksi personal terhadap individu, benda, tempat, dan situasi yang saya temui. Ini ada foto Bio One sama Raisa, waktu itu salah satu proyek pertama yang saya kerjakan waktu pertama kali kembali ke Indonesia semenjak pandemi dari Melbourne kemarin. Terus karya pribadi yang berkesan untuk saya, terkadang saat saya menjalani kehidupan sehari-hari ada individu, benda-benda, tempat, situasi yang dapat saya rasakan energinya. Dan itu waktu yang tepat untuk saya foto. Ini waktu itu assignment untuk koran The Guardian, Sydney, waktu saya di Melbourne waktu masa pandemi. Ngebut banget nih kesannya. Ini beberapa foto yang saya kerjakan juga waktu di Melbourne. Waktu itu untuk Pierce Magazine. Ini juga masih proyeknya judulnya Time Heals Nothing. Jadi waktu masa COVID mereka minta saya bikin beberapa dokumentasi foto. Kita lanjut terus. Ini masih proyeknya juga. Kalian nanti kalau ada pertanyaan untuk kami berdua, kalau nggak cukup juga bisa DM kita ya. Boleh. Pasti kita jawab. Jadi pokoknya kita di sini hadir untuk ngebantu kalian semua. Ini proyek yang berkesan untuk saya banget. Waktu itu tahun 2018 saya pameran di Galeri Nasional bareng murid-murid refugee Afghanistan yang saya ajar fotografi waktu tahun 2018. Judulnya Berdiam Betandang. Ini juga bagian dari pameran itu. Nah ini yang penting, prinsip utama yang saya pegang dalam fotografi, pokoknya saya selalu pengen men-challenge untuk menyajikan sesuatu yang fresh. Mau itu harus pokoknya yang baru untuk saya, yang saya rasakan. Aduh masih belum kelar nih, waktunya udah habis. Prinsip. Gak apa-apa lanjutin aja. Lanjut ya. Nanggung. Oke. Lanjut. Pokoknya harus surprise diri kita, jadi kita mendapatkan excitement itu. Kurang lebih seperti itu. Nah ini proyek-proyek terakhir yang saya kerjakan, ini untuk Potato Head Artist Residency. Jadi mereka mengundang saya untuk menginap di Potato Head dan menciptakan karya-karya seni yang saya lihat di situ gitu. Istri tetap masuk ke dalam bagian artworknya juga dong. Jadi gak bayar talent ya. Benar sekali. Nah ini ada beberapa fotonya juga. Terus ini buku yang saya kerjakan sebelum pandemi. Mau di launch udah terlanjur pandemi. Tapi kita udah jual beberapa bukunya, nanti hopefully ada waktu yang tepat untuk kita kerjakan nih. Waktu itu kerjasama bersama Artnivora. Ini project juga yang saya terakhir kerjakan bersama Further Reading Press, Risografi. Hasil fotonya dari project Fritz Hansen kolaborasi dengan Jungchan Dining di Bandung. Jadi fine dining Korea. Ini waktu behind the scene-nya, waktu foto. Nah, sekian kurang lebih seperti itu. Terima kasih Mas Kris. Boleh beri aplaus dulu untuk Mas Kris. Iya. Cukup ngebut ya teman-teman, tapi semoga menangkap dari cerita dari kedua narasumber. Oke. Tadi kita harapannya jauh lebih kenal dan mengerti insight dari perjalanan. Mungkin kita di sini lebih nge-share untuk perjalanan dan pengalaman. Jadi teman-teman mungkin akan ada pertanyaan nantinya tentang teknis dan non teknis akan dicoba dijawab ya untuk kedua narasumber yang sangat berbahagia hari ini. Happy soalnya udara Jogja enak Selalu banget. udara di Jogja. Dan suasana Jogja beserta makanannya. Iya siap. Oke, kita mungkin akan lebih lanjut dengan obrolan-obrolan yang sudah dipersiapkan secara pertanyaan-pertanyaannya. Oke, kita langsung saja. Jadi kayak kuis ya, langsung saja gitu kan. Makanya Bikin gue ini tegang saya aja. kayak kita kuis sebenarnya karena senyap ya.
Oke. Mungkin Mas Aryo bisa ngelawak jadinya heboh nih nanti. Enggak, ini benar-benar kayaknya teman-teman di sini tuh kusyuk gitu. Benar-benar kusyuk menyerap gitu, menyerap energi yang ada di sini kan. Oke, karena tadi kita udah melihat presentasi dari Mbak Renda sama Mas Kris, mungkin ada beberapa pertanyaan yang dari saya sendiri pengen bertanya-tanya nih. Bertanya-tanya. Gak mau jawab ah? Jangan dijawab. Cabut. Aduh, jangan dijawab. Nanti boleh ini dijawab dengan lugas dan cepat kali ya. First question gitu. Oke, untuk Mbak Renda sama Mas Kris. Untuk perkembangan fotografi di Indonesia sendiri nih sekarang secara keseluruhan, dinamika yang terjadi itu, perubahan yang dirasakan sendiri oleh Mbak Renda sama Mas Kris tuh apa nih yang dirasakan? Perubahan landscape. Landscape ya, bukan landscape foto ya. Kalau ditanya tentang perubahan, setiap tahun kan pasti akan berubah ya. Dan ini udah cukup banyak banget perubahannya dari mulai kita dulu mulai foto pakai film, terus masuk ke dunia digital, bahkan sekarang balik lagi orang juga main film lagi gitu. Dan orang-orang referensinya udah lebih luas. Kalau dulu kan kita referensi mungkin banyak dari buku segala macam. Kalau sekarang sosial media udah gampang, terus akses internet juga mudah, jadi banyak dapat referensi. Dan alat-alat yang baru yang dipakai pun juga udah lebih beragam gitu. Jadi sangat membantu kita untuk di pekerjaan ini gitu. Gimana Mas Kris? Bertanya kayak udah dijawab semua Mbak. Bohong, ayo jawab. Gue tahu nih jawabannya nih. Buat nambahin jawabannya Mbak Rendra aja, saya setuju banget. Tapi balik lagi, aku rasa kayak karena perubahan teknologi yang cepat banget dan sangat aksesibel informasi, itu gimana cara kitanya lagi balik kayak gimana kita men-challenge untuk sesuatu yang fresh kan. Karena semuanya udah dibuat dan orang udah lihat gitu kan. Iya, dan juga sekarang misalnya kayak kita contohnya banyak fotografer-fotografer muda baru berbakat yang muncul. Bener. Dan juga jadi men-challenge kita juga untuk kayak gimana biar kita bisa keeping up dengan kondisi yang sekarang ini. Bener banget tuh. Saking cepatnya harus ingat gimana cara untuk melambat kali ya. Untuk mencari sesuatu dan memperdalam ide dan konsep. Karena kan pada akhirnya sekarang kalau teknologi makin cepat, informasi makin gampang diakses, pada akhirnya pencarian yang ada dalam diri dan yang terjadi kan kayaknya mesti butuh digali lebih dalam kali. Prosesnya biar tidak selalu kayak pengen instan gitu. Tidak monoton juga Betul, jadinya. betul. Oke, untuk Kak Renda nih. Kak Renda pernah menyebutkan bahwa objek favorit adalah manusia. Bener? Bener ya manusia, karena tadi motretnya panggung ke panggung ya. Panggung ke panggung dan banyakan orang, maksudnya kayak kalau kita ngeliat kayak Chris tadi foto-fotonya banyak benda mati juga di foto dan dihasilkan kayak di fotonya pun bercerita. Kenapa kalau misalnya ngomongin gue gak apa ya? Aku ya, kan di Jogja nih aku. Aku. Kulo. Kulon Progo taunya. Kalau misalnya ke kamera dong. Saya sendiri ya, saya baku banget nih bahasa kita. Maksudnya kenapa lebih suka motret orang gitu. Mungkin karena dari kecil, jadi ini balik lagi ke masa kecil ya. Waktu kecil itu setiap liburan ayah saya selalu membawa kamera pocket. Dan itu nggak ada kamera, dia selalu membawa, bahkan zaman dulu dia pakai kamera sekali pakai. Kan boros ya sebenarnya ya, cuman dia emang lebih suka yang seperti itu gitu. Dan mungkin karena dia suka bawa kamera itulah kayak kita punya dokumentasi yang bagus di foto keluarga kita. Meskipun emang yang jarang lah yang berempat kita punya foto studio yang bagus itu enggak. Cuman setiap kita pergi jalan-jalan dan fase kehidupannya tuh selalu ada dokumentasi yang baik gitu. Dan karena itu juga jadi suka kamera. Kenapa jadi dulu waktu kecil kamera pertama saya itu Fuji MD5. Dan itu dibeli dari hasil ngumpulin duit THR zaman dulu. Dan karena itu juga yang saya punya kamera pertama, jadinya saya bawa tuh kemana-mana. Jadi dan hasil fotonya sampai hari ini sih beberapa masih ada dan kebanyakan objeknya orang. Karena saya suka mendirect orang dan membuat orang terlihat bagus di hasil foto saya gitu. Jadi ada sebuah pengalaman yang dari masa kecil yang akhirnya mau ngebentuk
sampai sekarang. Sampai hari ini. Sampai hari ini. Cuman tidak mencoba untuk memotret panggung politik mungkin. Iya. Mungkin kalau misalnya Wah, tepi jurang ini, maaf. Bentar, mungkin maaf. kalau misalnya waktunya ada. Wah, ada. Tapi gini tuh. Oh iya. Nggak, itu bercanda ya. Itu. Karena 2024 kan, loh kok ngomong 2024 ini. Kalau ada kesempatannya kenapa enggak? Oh, iya. Karena itu kan misalnya Iya, kita benar, memotret panggung politik itu juga Iya, menjadi benar. dokumentasi Iya kan. benar. Tapi pernah di kontak atau untuk motret panggung dong Mbak Rinda, tapi ini di Lebih ke pasti bilangnya ngasih nominalnya tinggi aja biar nggak di-hire. Oh, gitu. siap. Nah, kalau untuk apa tadi reasonnya udah kebentuk ya, karena dari kecil udah terbiasa untuk memotret orang dan mengabadikan momen dari tahun ke tahun, dari fase perubahan dari kecil sampai dewasa. Kalau dari Mbak Renda sendiri, fase yang paling menarik di foto itu perubahannya dari masa yang usia berapa sampai berapa? Pernah gak kayak, wah ini sampai mungkin dari kecil terus motret ABG gitu, terus pernah ngerasain nggak ada perubahan transisi gitu? Maksud ke aku sendiri. Kalau misalnya kayak foto nih, kalau sebenarnya kan kita dari mulai start foto dalam perjalanan itu kan kita nggak jadinya instan ya. Untuk sampai hari ini berada di sini aja itu kan sebuah perjalanan. Yang pada awalnya mungkin foto juga masih berantakan, kita nggak tahu teknik. Terus situasi zaman dulu juga nggak seperti sekarang. Kayak pertama kali saya mulai foto panggung di tahun 2007-2008, mungkin panggung tuh ya udah gitu aja, just mereka nggak ada yang mikirin masalah lighting, nggak ada yang mikirin show-nya akan kayak gimana gitu. Tapi sering bertambah waktu dan orang-orang udah mulai lebih belajar, lebih pintar, dan itu yang bikin perbedaannya sehingga sampai hari ini. Berarti terus berkembang dan bertumbuh ya, jadi tetap Iya, proses kita juga itu ngikutin fase pertumbuhannya itu sendiri. Iya. Berarti sedikit banyak juga mengerti skena musik. Iya, tapi kalau ditanya mungkin 20 tahun lalu, jadi pernah ada pertanyaan bagus sih dari kakak senior di kampus. Kebetulan dia anak band juga, dia pernah nanya nih ke saya, musik apa yang lo paling sukain? Dan di posisi itu pernah ngomong gak suka denger musik lagi. Itu inget banget pernah ngomong kayak gitu. Tapi ternyata ya mungkin dikutuk kali ya, jadinya bergelut di dunia musik jadinya. Oke, siap. Menarik sekali ya. Jawabannya. Oke, kita lanjut ke Kak Kris ya. Bagaimana Kak Kris mengembangkan profesi sehingga passionnya juga mendukung untuk pekerjaannya? Karena kan zaman sekarang kayak ngelihat apa passion kamu ikuti. Tapi kan kadang juga nggak selalu melulu dengan hal-hal yang sukses kan. Nah, dari Kak Kris sendiri gimana nih? Yang akhirnya ada bisnis studio fotografi, bukan studio foto ya, bukan Kris Benyamin gitu. Jadi dulu awalnya saya mulai foto dari hobi. Nah dari hobi itu terus saya berkembang nyobain semua bidang fotografi lah, kurang lebih saya shoot semua lah. Nah dari situ saya juga seperti Mbak Rendra tadi melalui perjalanan itu saya juga menemukan diri saya sebagai fotografer tuh apa gitu loh. Karena yang paling penting menurut saya untuk ngebangun ini semua adalah bagaimana kita mengetahui diri kita sendiri bahwa what are we capable of. Kayak kita tuh, karena saya percaya setiap orang memiliki keunikan masing-masing. Jadi nggak ada yang ini yang terbaik itu terbaik. Tapi setiap individu kita semua di ruangan ini, kita memiliki kelebihan masing-masing. Jadi gimana cara kita menimba itu. Jadi perjalanan karir saya itu adalah itu sebenarnya. Jadi kayak semua perjuangan yang kita udah lewatin kan, semua kesusahan, semua kesenangan, semua orang-orang di sekitar kita itu banyak ngebantu kita ngegali kita sebagai fotografer gitu loh. Dan pada akhirnya hari ini saya cukup beruntung ketemu sama banyak orang-orang yang mensupport dan mengkritik, dan itu semua kita ambil dan kita grow gitu loh. Kurang lebih kayak gitu sih. Siap. Berarti passion itu nggak cuman menerima tentang manis-manisnya aja dong. Tentang hal-hal yang pahit tetap harus diterima untuk
membuat tumbuh dan bertahan kan pada akhirnya. Kan orang selalu ngelihatnya kayak karir kita maju, Benar. tapi dia nggak ngelihat perjalanannya. Yang saya mau tekenin perjalanannya yang lebih penting, Prosesnya. bukan nyampenya, tapi prosesnya. Kan? Mungkin ngelihatnya udah di posisi, wah enak nih sekarang kayak gitu. Cuma mereka nggak tahu kita berdarah-darahnya, kita capeknya, bahkan sampai nangis ya mereka nggak tahu. Jadi kalau kalian ngadepin itu semua itu normal. Normal. Tapi gimana kita keluar dari situ gitu loh, terus grow. Gitu. Berarti memang itu salah satu perjalanan yang nggak melulu tentang hal yang sukses, pasti ada proses gagalnya karena passion kan memang artinya sebenarnya pengorbanan ya. Siap berkorban untuk hal yang senang dan yang susah sudah menjadi satu paket ya. Iya, karena kan gagal hal yang biasa. Yes. Semua orang pasti pernah ngerasakan kegagalan dan itu yang membuat kita bisa jadi maju dari kegagalan itu. Sama Wise banget ngomongnya. Dan mungkin ini kali ya yang ada secuplik perjalanan mungkin slide dari Iya, ini ada beberapa foto perjalanan karir saya. Ini sebenarnya tugas sekolah saya waktu saya sekolah fotografi. Kita disuruh foto landscape. Waktu itu saya turun di jalan tol sampai diteleponin polisi sama pemadam kebakaran, diangkut kantor polisi untuk bikin foto ini. Gila sih. Perspektif nih ya, perspektif. Cuman saya demen karena setiap hari saya ke sekolah, saya lewatin jembatan ini. Makanya saya menikmati itu, saya pengen kasih lihat itu ke orang gitu loh. Karena kan banyak hal sehari-hari yang kita lewatin kita nggak nyadar gitu loh. Jadi kita berhenti dulu untuk kasih lihat orang aja gitu sih kurang lebih. Ini juga tugas sekolah saya waktu di sekolah, kita disuruh foto 40 strangers, jadi 40 orang asing. 40 strangers. Waktu itu saya malas keluar sekolah dan saya pengen ada benang merah. Semuanya harus pakai kacamata kata dosennya. Terus nggak boleh punya facial hair. Tapi saya pengen bikin satu benang merah yang menarik. Jadi semua orang murid berkulit hitam di sekolah saya foto waktu itu. Dengan menggunakan lighting yang sama jadi backlit tanpa flash. Terus semuanya saya ngambil kacamata dari bioskop, lensanya saya copotin semuanya saya pakein biar cepet. Terus ini juga salah satu tugas sekolah saya, disuruh foto underwater. Disuruh foto assignmentnya bikin cover majalah. Terus saya shoot underwater karena cover majalah Rolling Stone kan cuma di shoot 90% white background, the rest on location. Teman-teman saya tahu pasti males nih di sekolah, pasti shootnya white background semua. Akhirnya saya cari ide, dulu nggak punya uang, akhirnya saya beli kantongan plastik buat nyemplungin kamera saya untuk saya bikin shoot underwater ini. Ini salah satu artwork yang saya bikin kolaborasi dengan Floris. Ini salah satu proyek, ini bareng Bramski nih. Iya, waktu itu di Vietnam kita shoot, ada brand baju. Oh ini yang kayak gumuk pasir di Jogja tapi di Vietnam kan. Bener, di Hoi An namanya. Jadi in the middle of the shoot, komersial saya nyolong-nyolong foto fine art juga untuk saya pameran nih. Tetap ada colongan ya. Iya, tetap ada colongan. Nah ini artwork yang saya kerjakan juga. Beberapa artwork. Waktu itu kita ke Flores sama istri saya sebelum jadi istri. Dia memberikan saya project commission untuk bikin foto-foto tentang pengrajin di Flores waktu itu. Kanaan in Flores judul pamerannya. Ini salah satu foto favorit saya dengan Yayasan Mitra Museum Jakarta. Mereka memberikan saya assignment untuk nge-shoot 10 museum Pemprov DKI. Salah satunya Monas sama Museum Seni Rupa dan Keramik. Foto di kanan paling seru banget karena saya pengen foto Monas di angle baru. Jadi waktu itu saya request untuk naik karena saya nggak mau foto pakai drone karena kualitas. Jadi saya minta mereka hire truk pemadam, kita naik 100 meter pakai lift di truk. Kita shoot tentuin angle Monas yang baru gitu. Habis deh. Habis. Kurang lebih. Wow, keren banget. Keren ya. Yang menarik adalah setiap hari melewati jalan itu dan akhirnya untuk difoto dan untuk bisa diceritakan. Yang penasaran adalah yang memotivasi untuk memotret itu dan bercerita apa sih Mas Kris? Memotret tadi kan dapat tugas dari sekolah tuh. Terus akhirnya memutuskan untuk ya udah ini yang aku foto gitu. Karena saya setiap hari tuh ngelewatin jembatan itu di bawah. Dan itu sangat bikin saya happy banget ngeliat itu. Simple banget sebenarnya. Jadi dan saya yakin orang nyetir pasti nggak mungkin ngeliatin jembatan gitu kan, nyetir lurus aja kan. Makanya saya
ya udah gimana caranya saya abadiin landscape ini supaya saya kasih lihat orang sih intinya gitu. Kayak what I feel, aku akan display itu. Makanya itu aku selalu bilangin juga ke teman-teman yang tadi udah ngobrol sama Rendra juga di belakang, bahwa pokoknya kalian harus selalu di fotografi foto yang kalian suka. Jangan cuman of course kerjaan untuk ngebalance yes, ya kan. Kalau enggak itu udah nyatanya seperti itu. Yap. Tapi kita juga harus mencari kesukaan kita dalam fotografi itu apa, ya kan? Jadi bukan cuman kerja tapi what do we love in photography. Jadi kita nggak akan burnout. Yap. Karena banyak teman-teman burnout. Aku selalu bilangin, lo shoot yang lo suka dong, jangan selalu kerjaan gitu loh. Liburan juga penting. Liburan juga Benar. penting. Pas di liburan kita juga bisa mengerjakan apa yang kita suka. Jadi kalau otak udah pusing ya udah liburan aja. Benar. Harus ada break. Tetap harus diimbangkan ya untuk sesuatu hal yang lain. Jadi tidak selalu hal itu saja. Nah, untuk yang berikutnya nih, untuk Mbak Renda sama Mas Kris, pengalaman untuk menjaga konsistensi untuk hubungannya komersil ya dengan brand, dengan artis-artis itu apa saja sih untuk kiat-kiatnya sehingga bisa menjaga konsistensi dalam berkarya? Mungkin dari siapa dulu? Mas Kris dulu. Silakan. Menjaga konsistensi dengan klien. Betul. Satu, jadi diri kita sendiri pastinya. Kedua, mempelajari klien tersebut seperti apa, sukanya apa, enggaknya apa, dan juga pengetahuan di luar kerjaannya apa, hobi-hobinya apa. Jadi kita bisa ngebangun koneksi yang cukup oke. Karena kadang di dalam kerjaan juga it's not about work all the time. Someone bisa connect ke kita lebih dekat melalui hobi-hobi juga. Yep. Jadi kalau kita memiliki interest yang sama kan Lebih menarik lagi. lebih menarik Iya. gitu loh. Kita nggak ngomongin kerjaan deh, ngomongin hobi kita Jadi gimana sambil gitu loh. kita foto kita tahu apa yang dilakuin. Jadi itu menjadi koneksi kita sama si objek yang kita foto. Benar. Tapi juga jangan kliennya suka ini kita jadi sok-sok suka itu. Tahu, nah Benar. itu beda lagi tuh. Tapi Beda lebih lagi, kayak beda lagi. if it's you, just do it Iya. gitu loh ya kan. Kayak misalnya di foto kita dengan musisi ya, maksudnya sebelum foto mereka tuh biasanya apalagi yang baru, saya tuh biasanya mempelajari nih orang ini seperti apa, musiknya seperti apa, kegiatannya seperti apa. Jadi bisa tahu, jadi kalau pas ketemu kita udah tahu kebiasaan mereka seperti apa. Dan itu yang akhirnya menjadikan sebuah objek yang bagus untuk difoto. Sama satu lagi disiplin. Disiplin tuh penting banget. Mungkin kalau untuk hal main atau apa nggak disiplin sama sekali. Cuman kalau untuk kerjaan disiplin tuh nomor satu. Waktu itu beneran sangat penting. Apalagi itu kembali ke klien ya. Maksudnya kalau kita dengan klien tuh disiplin waktu sangat penting. Banyak orang yang mikir udah nggak apa-apa gue telat santai aja. Tapi itu nggak bisa. Dan apalagi kalau udah masalah pekerjaan telat 1 menit itu adalah salah banget. Setuju banget. Etika, profesionalisme dalam pekerjaannya. Jadi nggak melulu tentang hasil ya, disiplin, koneksi dengan klien. Jadi emang nggak yang serta-merta selalu dengan portfolio gitu kan ya. Pasti ada sesuatu hal yang dibangun sebelum itu. Bisa aja orang mau kerja sama kita ya karena kita disiplin waktu itu. Bisa. Apalagi dalam penyerahan hasil foto, itu orang juga kita nggak mungkin membuat mereka menunggu. Kita udah menjanjikan waktu yang kita kasih ke mereka, tiba-tiba kita mundur gara-gara kita juga, ya kita nggak mau hal itu terjadi. Jadi nggak over promise ya. Itu yang sering bisa ini nggak, bisa, besok bisa. Nah, Itu sebenarnya hal-hal yang harus dihindarin. Maksudnya Iya, kita iya, bilang, oke bisa, oh nggak bisa. Maksudnya kalau kita mau sesuatu yang lo mau instan, ya bisa aja. Cuma masalahnya lo nggak akan mendapatkan hasil yang kalian sukain, hasil yang kalian mau. Gitu. Berarti memang tidak harus selalu mengiyakan tapi tetap dengan tolak ukur kapasitas masing-masing. Benar. Benar. Enggak. Kalau orang kita kan kadang-kadang bilang bisa nggak? Bisa, Bisa. gitu. Cuman ternyata hasilnya nggak sesuai dengan yang dibayangkan. Sayang kan kalau gitu mendingan kita bilang mungkin 2-3 hari tapi jadi hasil yang kita mau itu lebih bagus daripada bilang iya aja. Dan budaya iya aja tuh sebenarnya udah harusnya nggak ada sih. Nggak ada. Yes. Dengan pelan-pelan kayaknya mulai
Tapi makin kesini kayak makin orang pengen cepet kali ya. Kejar tayang gitu-gitu. Mungkin bisa dengan pertimbangan tadi sih. Menjelaskan di awal itu kan ya. Balik ke kitanya sendiri, kita kalau kita bisa ngejelasin koneksi kita ke mereka, nah itu akan lebih baik lagi. Benar-benar. Siap. Oke, selanjutnya pas banget nih kan. Tadi Kak Renda ini pertanyaan berikutnya nih. Untuk menyeimbangkan ketika sebuah project nih Kak Renda. Sisi idealis dan komersil dalam tiap project itu ada proporsi khusus nggak sih? Atau mungkin full untuk klien atau memang ada bagian khusus idealisme dari Kak Renda sendiri? Itu balik lagi ke pekerjaan apa yang kita lakuin. Kalau di musik fotografi, ini sebenarnya udah jadi passion. Kalau ditanya kenapa suka banget, karena emang suka ngerjainnya. Dan mungkin teman-teman di sini nggak banyak yang tahu kalau sebenarnya ngerjain foto komersil juga. Jadi karena emang nggak pernah nampilin kerjaan-kerjaan foto komersil itu sendiri. Tapi kalau it comes with the client, ya kita akan ngelakuin apa yang mereka mau. Karena kita di-hire untuk itu. Tapi kalau kita bisa ngasih input, itu lebih baik lagi. Kadang-kadang mereka juga membiarkan kita yang gimana nih, lo punya input gak buat kita, apa yang baru kita mau bikin seperti ini, lo bisa ngasih masukan juga. Dan karena kan kalau untuk foto komersil mereka udah punya kreatif sendiri juga. Kalau kita bisa bekerja sama lebih baik lagi sih sebenarnya. Jadi memang ada ruang yang tidak harus memberatkan salah satunya. Betul. Lalu ada kalau ditanya kompromi ya kali punya waktu nggak buat benar. project-project yang disuka. Sebenarnya hampir setiap hari kita motret kok. Kita punya ponsel, tiap ada apa yang kita suka kita foto. Bahkan foto-foto teman-teman yang jelek-jelek aja tersimpan dengan baik di handphone kita. Aib-aibnya mungkin. Benar. Oke, lanjut ke Mas Kris nih. Versi Mas Kris, storytelling dan menjaga orisinalitas dalam karya itu gimana sih? Karena kan tadi sempat dilihat karya-karyanya mungkin orang jadi bertanya-tanya, ini yang pengen diceritakan tuh bagian mananya dan apanya gitu. Dan secara motivasinya untuk mengerjakan sebuah project dan akhirnya memencet shutter dan akhirnya ini karya. Dalam banget pertanyaannya Mas Aryo. Iya, ini jadi bagian saya juga. Berat Kayak ya? tadi kan Mas Kris sempat nampilin ada bapak-bapak kepalanya cuman segini nih. Terus iki apa sih gitu kan. Jadi yang foto itu tadi itu kan assignment. Jadi itu sebenarnya suatu artikel gitu loh. Jadi udah ada ceritanya. Biasanya kalau foto artikel seperti itu kan memang story kan. Jadi aku coba pelajarin dan ngertiin story-nya dulu apa. Udah itu aku baru mulai ke lokasi, berbincang dengan subjek-subjeknya, dan apa yang aku rasain aku akan coba klik dan imagine itu di dalam bentuk gambar gitu loh. Jadi lebih terus ngelihat feeling di lokasi, ada apa yang men-trigger saya akan capture itu. Jadi feeling ini, angle ini, balik badan, ngelihat keringetnya, kulitnya, rambutnya kayak gitu-gitu biasa coba dirasain sih. Lebih sebenarnya lebih personal banget gitu loh. Jadi kayak fotografi kita lebih nyambunginnya ke mindfulness. Jadi kayak yang tadi balik lagi ke day to day things yang kita rasain, kita explore, kita lihat. Nggak ribet sih sebenarnya. Lebih Foto juga bisa foto apa aja gitu. Di sekitar kita banyak objek menarik kok untuk difoto. bener. Orang tuh kadang cuman kayak oke, gue harus foto ini yang bagus gitu loh. Enggak juga. Konsep segala Iya kan? macam, iya. Padahal sebenarnya ya kita foto yang apa yang di depan kita pun juga bisa menjadi bagus. Iya benar-benar. Kayak COVID juga ngajarin saya banyak untuk appreciate the little things in life. Itu yang sebenarnya juga banyak yang tadi gue udah Banyak saya pelajaran, udah bilang di dalam kan. Kayak hidup penting banget, terus kayak hal-hal kecil di hidup kita harus bisa be grateful. Itu yang sebenarnya nge-push saya di fotografi. Setelah COVID kita harus bangkit lagi kan. Bener. Kayak itu banyak memberikan push, kayak kita tuh jangan terlalu mikir terlalu jauh, tapi lihat yang di depan mata kita apa. Jadi kalau mau berkarya jangan ngelihat terlalu jauh banget. Jadi apa yang kita bisa kerjain mulai step by step gitu loh. Mulai aja dulu. Mulai aja dulu. Kayak apa gitu ya? Kayak hashtag. Sama ada slogan kan, don't think just shoot. Oh iya. Don't think, just shoot. Jangan terlalu overthinking ya. Benar.
Fotografi emang harus banyak shoot sih ya. Iya, foto terus aja. Mau shutter jebol nggak apa-apa, beli yang baru, ya nggak? Sikat terus. Beliin dong. Mungkin sponsor ada yang masuk kali ya. Boleh, Cik? Boleh. Oke, baik. Udah cukup lengkap jawabannya. Jadi memang ada hal yang memang itu sudah by brief. Terus akhirnya dari Mas Kris untuk menerjemahkan versinya dengan memberikan soul dalam tiap jepretannya itu. Karena memang mungkin itu intuisi nggak sih? Kayak wah nih, karena tadi ada riset, ada namanya dialog dengan subjek gitu kan. Jadi memang itu ilmu-ilmu sebelum fotografi nggak sih? Kayak ngobrol dulu, riset dulu, itu kan pendekatan yang beda kan. Kalau sekarang taunya foto-foto bagus, apresiasinya jauh lebih pengen dilihat orang lain dulu daripada kejujuran berkarya versi Mas Kris sih. Mungkin seperti itu kali ya. Tapi ada satu hal lagi yang kayaknya saya kelewat deh. Sebelum kita ngelakuin intuisi dan lain-lain semua itu kayaknya kita harus deep into technical juga ya nggak? Jadi kayak technical harus sudah tahu dan kita pelajari deep. Jadi waktu kita berkarya kita nggak mikirin technical lagi tapi lebih intuisi. Jatuhnya sih mungkin udah ke jam terbang ya Chris ya? Yes. Pengalaman. Jadi kita bisa solve the problem dari jam terbang kita sendiri itu. Tapi jangan cuma art, technicalnya nggak tahu juga. Harus balance in a way gitu. Tetap harus ada proses yang dilewatin dan tidak boleh di skip ya berarti kalau Yes. ngomongin Nggak hal yang semuanya basic. instan kan? Iya, betul sekali. Baik, 2 pertanyaan tapi untuk berdua nih. Gak mau ah. Gak mau. Langsung Bagi-bagi jawab gimana satu aja. satu-satu aja jawabnya. Buat. Oke. Ya kita jawab bareng lah ya. Jawab bareng aja Mas kali Aryo ya. katanya jawab. Boleh, nanti saya tambahin. Sekarang platform media sosial makin beragam. Orang makin makin screen time-nya makin sering gitu. Nah, itu akan memberikan dampak yang seperti apa sih untuk di industri fotografi sendiri? Sekarang makin banyak orang kan kayak ngelihatnya, kalau mau lihat foto-foto yang estetik di sini, kalau mau foto-foto yang shit post di sini gitu. Kalau menurut dari Mbak Renda sama Mas Kris, perkembangan platform yang sekarang udah makin beragam dan makin gampang ditemukan di ponsel gitu tuh memberikan dampak yang seperti gimana sih untuk fotografi sendiri? Kalau misalnya kita ngomong untuk jualan, itu oke banget. Kayak orang-orang kayak zaman dulu kita kalau misalnya mau jualan sebenarnya kan word mouth to mouth kan. Kalau sekarang kita bisa masukin ke platform sosial media kita. Cuma dari semuanya kan juga ada good and bad things-nya. Maksudnya sosial media tuh banyak orang yang sekarang mungkin dibilang gila ya gara-gara sosial media juga gitu. Dan seperti kita mencari foto reference, itu just a reference bukan lo menjiplak karya orang gitu. Dan di situ lo bisa belajar dan reference pun juga nggak dari foto doang. Reference bisa dari apa aja. Dari mulai arsitektur bisa, dari budaya bisa gitu. Dan ada ya good things-nya ya lo gampang jualan sekarang di sosial media itu sendiri. Udah terjawab semua lagi. Makasih lo Chris. Tolong ditambahin ya. Nanti berikutnya gantian. Chris yang jawab abis itu. Iya benar. Saya setuju banget sama Mbak Rendra. Selalu ada sisi positif dan negatif. Positifnya of course speed. Kan speed sama tiada batasan gitu loh. Pada saat fotografer mau create, kalian bebas ngelihat langsung di mana ya seluruh dunia kalian bisa lihat. Zaman dulu kan orang harus ke library kemana Harus kan. ke perpustakaan kita buka buku. Benar. Dan kita membeli buku zaman dulu mahal banget. Yap, Benar. Negatifnya makin susah menampilkan karya yang original gitu sih. makin susah menampilkan. Karena sangat saturated banget industrinya. Semuanya udah dibikin dan kamu bisa cek langsung udah dibikin apa belum. Tapi itu sebenarnya jelek dan bagus juga. Jadi tantangan baru kan. Kita bakal mau ngapain lagi nih abis Benar. ini. Padahal kadang-kadang kita ngeliat foto orang, kita nggak tahu nih foto ini. Tapi ada orang yang ngomong, foto lo sama deh sama si A gitu. Sebenarnya kita nggak pernah ngeliat dia. Boleh jadiin fotografer panutan sebagai reference. Tapi kalian juga harus tetap berkarya sendiri. Yes. Dan ikuti intuisi seperti Mas Kris bilang. Mindfulness ya harus dibangun. Untuk kan tadi ngomongin platform ya. Kalau untuk website sendiri sebenarnya
seurgensi apa sih untuk digital itu dari Mas Kris sama Mbak Renda? Ngomongin website kan sekarang orang kadang ngapain bikin website misalkan, ini ke sosmed aja gitu. Jujur saya termasuk yang nggak punya website. Jadi emang dari dulu sampai websitenya pernah dibikinin sama temen tapi itu nggak jalan. Tapi sebenarnya website itu merupakan nilai jual juga karena orang ngelihat dari website. Kalau orang di luar negeri tuh banyak kan mereka akan nanya websitenya apa. Ya mungkin Mas Kris punya website lebih bisa menjelaskan. Punya tapi juga jarang diupdate. Jadi kita mungkin sekarang lebih ke sosial media Sosial ya. media. Tapi emang website itu lebih kayak satu apa ya? Kayak harus punya gitu loh buat Seperti galeri. galeri, terus juga kayak CV, pameran misalnya pernah melakukan apa. Jadi orang kadang kan di sosial media terlalu ngacak gitu kan. Dan kalau misalnya di googling juga misalnya itu juga nggak benar kadang-kadang isinya. Lebih legit lah gitu lah ya, kind of. Lebih personal dan lebih, oh ini websitenya. Tapi sebenarnya Mbak kerjaan sekarang nggak dari website sih Nggak ya. bakal lihat karena mereka akan minta portfolio langsung. Direct ya berarti langsung. Oke. Nyambung nih di era digital untuk fotografer untuk menampilkan karya dan memanfaatkan teknologi itu kan tadi udah jelasin sangat bisa menjangkau, less effort banget karena dari satu sekali posting bisa menjangkau keseluruhan. Dan itu apa namanya lebih banyak positifnya atau malah makin bias sih untuk menemukan segmen market dari Mbak Renda Oke, kalau untuk kayak gitu balik lagi ke masing-masing sih. Gitu Mau ya? ngambil sisi positifnya atau buruknya. Oke, Kalau kita ya mikirnya sekarang sisi positif aja kita bisa jualan gitu. gitu aja ya. Jadi ya buruknya ditinggalin dulu ya. Pasti setiap pasti ada. kegiatan tuh hal yang dilakukan pasti ada sisi buruknya. Jadi kita nggak bisa ninggalin lah sisi buruk itu. Tapi kita selalu berpikir positif untuk mendapatkan hal yang positif juga. Kalau untuk misal ada yang ngeplagiat gitu atau mungkin memanfaatkan dalam tanda kutip ngambil fotonya terus itu dijadiin bahan jualan gitu, pernah kejadian gak sih? Pernah. Pernah. Foto panggung tuh sering. Sering. Foto musisi. Musisi. Dijadiin untuk misalnya kayak ada salah satu contoh nih ya, bukan yang ngejudge atau Iya. gimana. Jadi adalah satu musisi yang saya foto, fotonya dijadiin baju sama fansnya. Oke. Dan itu tepat mereka ngasih di depan muka saya sendiri. Jadi saya cuma ngomong kenapa dijadiin baju gitu. Sedangkan mereka tidak punya hak karya cipta dari foto itu sendiri gitu. Copyrightnya. Ya dan akhirnya ya mereka ujung-ujungnya minta maaf aja. Kalaupun emang dipakai pribadi mungkin it's okay ya. Cuman kalau ada nominal atau penjualan dari situ ya kita juga nggak mau gitu. Maksudnya lo nggak menghargai hasil karya yang gue lakuin gitu. Ada nilai apresiasi ya. Iya dan balik lagi kita omongin ke mereka dengan baik-baik gitu. Iya. Maksudnya kayak coba kalau posisi ini adalah di posisi kalian gimana. Iya. Dan mentok-mentok sekarang kalau misalnya secara offline atau direct diem-diem mungkin di up di media kali ya. Masalah-masalah seperti itu kan. Ya kalau bisa diselesaikan di belakang Iya, itu lebih benar. baik diselesaikan Lebih better daripada gitu ya. harus naik ke media. Siap-siap. Ribet kan maksudnya Iya, ya belum tentu nama kita baik juga yang ada Iya. jadi jelek. Bisa jadi bola liar juga ya. Benar. Seperti itu. Kalau Mas Kris sendiri pernah ada kejadian tentang karya-karya yang dipakai. Karena kan tadi baik-baiknya sangat baik untuk mempromosikan, mempresentasikan karya gitu. Kalau saya sih lebih nggak ngelihat sisi negatifnya. Kalau misalnya orang mau plagiat, I take it as pujian gitu karena oh ada orang yang suka atau ada yang terinspirasi. Ya beberapa kali ada kejadian even kayak, tapi lucunya juga kadang ada fotografer yang dikasih referensi foto saya. Tapi fotografernya datang ke saya nanya ini gimana cara bikinnya. Saya jawab juga, nih gini. Biasanya kebanyakan nanya di teknis ya Chris kan. Iya, nggak apa-apa sih kalau lu mau nanya. Feel free oke, aja. gitu loh. Feel free. Kan Aku balik kasih lagi, tahu. balik lagi ya kita ngelakuinnya pasti udah beda. Sekarang satu objek yang sama aja bisa ngasilin foto yang berbeda. Gimana makanya kayak hal-hal seperti ini, kalau emang kamu mau give back ke industri lagi, kayak orang nanya kamu jawab, kasih ilmunya. Jangan di stop biar industrinya grow. Nah balik ke diri kita lagi gimana kayak kita sebagai yang udah ngasih tahu kita nge-push diri kita lagi untuk keluar dari situ bikin something yang lebih advance lagi, maju terus gitu loh. Itu juga menjadi satu push juga untuk kita untuk grow. Dan
Dan sebenarnya kayak sharing-sharing kayak gini kita juga belajar. Yap. Benar. Ada prosesnya, ada feedbacknya, jadi nggak yang satu arah gitu ya. Wah, luar biasa sekali insight-nya. Obrolan kita daging semua nggak nih? Obrolan daging nggak? Oke, menarik banget. Yang jelas mungkin abis ini, sesi ini ada sesi tanya jawab dari teman-teman. Mungkin udah pada siap, ada yang mau bertanya. Untuk audiens bisa, mungkin ada 2 penanya yang mau bertanya. Udah ada langsung. Ada 1, langsung saja. Silakan Mas Kris menjawab. Ya, Selamat siang. Karena tadi dikasih kesempatan buat nanya technically sama Kak Kris sama Kak Renda. Ini aku mau nanya gimana sih cara kita memanfaatkan gear yang cuman handphone aja. Biar enggak termanjakan sama auto setting. Apalagi kalau misalnya untuk handphone yang speknya udah kayak cuman tinggal jepret, kasih efek dikit, udah sedikit estetik gitu. Tapi biar kita bisa explore gear yang kita punya dan bisa naikin level nggak cuman bergantung sama auto setting di kamera handphone itu sendiri. Terima kasih. Oke, Silahkan. ini sebenarnya pertanyaan bagus ya. Iya. Kita nggak boleh tergantung sama gear juga. Balik lagi kita foto ini dipergunakan untuk apa? Jadi kayak 2 tahun lalu, 1 tahun atau 2 tahun lalu tuh saya pernah ngajarin ibu-ibu PKK. Jadi mereka tuh punya UKM dan gimana mereka mau bisa selling produknya. Tapi sedangkan mereka tidak punya kamera profesional. Nah, di sini kita ngajarin apa nih yang bisa kita pakai, tentunya kamera handphone yang paling simple gitu. Dan alat-alat tuh sebenarnya bisa kita create, namanya kan DIY ada tuh. Dan mungkin ada sedikit kata yang kayak akal-akalan si miskin, ya kan. Apapun yang bisa kita karyakan, seperti misalnya waktu itu saya bilang ibu-ibu bisa gunain kamera handphone. Dan untuk lightingnya sendiri kita pakai lighting meja biasa. Dan itu ternyata bisa menghasilkan sebuah foto yang bagus juga. Untuk auto setting mereka ibu-ibu mana ngerti sih teknologi gitu. Dan ternyata hasil yang mereka setelah dipelajarin itu hasil yang mereka bikin foto-fotonya cukup bagus untuk ditampilkan, mereka bisa menjual produknya. Bahkan pada saat selesai itu saya bertemu sama mereka seminggu 2 minggu kemudian ada yang datang ke saya bilang, makasih ya Mbak Renda, pelajaran dari Mbak Renda ini sangat berguna untuk upselling bisnis saya. Nah itu kan sebagai komplimen juga nih buat kita kan. Dan makanya kadang-kadang orang mikir kamera gue jelek gini-gini gue gak bisa menghasilkan foto bagus. Belum tentu sekarang foto-foto yang dipakai Kris buat foto, foto dari kamera bagus semua belum tentu, ya kan. Sehari-hari kita pakai handphone kita bisa bikin foto yang bagus dari handphone juga gitu. dari Mas Kris? Jawabannya bagus banget. Saya setuju banget. Oh gitu. Setuju banget. Dari tadi gitu mau nih Kris gimana ya? Enggak, tapi jawabannya bagus banget, beneran. Tergantung kegunaan. Iya, Itu tuh penting banget. Terus kalau menurut saya kegunaan HP, foto kamera HP itu karena kan simplicity dan juga orang kadang nggak sadar kalau kita foto pakai alat itu. Jadi speed sama instant gitu loh. Nah kalau saya ngelihatnya dari HP, kalau saya personal, saya nggak mau terlalu pusing sama teknikalnya malahan. Tapi yang paling penting adalah nangkep exposure yang benar. Kadang HP-nya bisa keterangan kegelapan gitu loh. Kita make sure exposure benar, udah itu ke coloring. Foto itu bisa meningkat jauh kalau kita exposure-nya sudah kita capture dengan baik. Tapi setelah itu kita harus mewarnai foto itu, jangan cuma pakai filter, tapi lebih kayak kalian temuin warna yang kamu suka, kayak gimana, kamu olah dengan baik. Kayak beberapa foto yang tadi saya tampilin di situ, ada beberapa pakai HP karena saya nggak sempat keluarin kamera emang. Jadi itu instan, kalau kita udah mikirin tekniknya lagi malah Pusing sendiri. fungsinya jadi nggak berfungsi karena functionnya itu seperti itu kalau menurut saya ya. Tapi kalau waktunya memang ada, kayak Mbak Rendra tadi bilang ngajarin untuk technical, jadi barangnya hanya alatnya hanya ada ini, jadi cuma bisa pakai HP aja, boleh dikulik juga. Tapi warna menurut saya penting tuh. Kalau di cellphone itu warna, karena yang foto tuh banyak di warna ya. Iya bener. Koreksi warna Mood. tuh bagus banget, Mood. ngikutin mood, Kelvinnya apa-apa gitu-gitu. Membentuk karakter juga ya. Membentuk karakter foto kita dari warna. Oke, cukup menjawab mungkin Mbak? Oh udah senyum-senyum kejawab dia berarti. Senyum-senyum ke Mas Haryo ya.
Jangan dong. Nah ini jokes doang kok. Biar pada nggak diem aja. Kita lihat dari tadi kayak mukanya diem aja nih. Gang kayaknya pada mikir, duh gimana abis ini makin pusing gitu kan. Enggak dong, harusnya habis dari sini makin banyak pencerahan, menghasilkan foto yang lebih baik Iya, lagi. Benar. Ada mungkin lagi? Oh ada 2, 3. Oke, sweet dulu. Oh sweet dulu. Kalau satu cepat beres, satu bisa, 3 berarti ya? Bisa. Cik. Oke. Iya. Terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Faris. Izin bertanya kepada Kak Kris dan juga Kak Renda. Di zaman sekarang ini kan kita sudah lekat dengan yang namanya teknologi. Terutama yang sedang berkembang sekarang itu ada artificial intelligence atau AI. Mungkin kalau dari yang sering saya gunakan sendiri, teknik editing video lebih tepatnya itu sudah banyak lah. Yang sebelumnya itu harus kita dalam pengambil prosesan tag-nya itu kita big effort gitu ya. Setelah pakai AI ini semuanya udah mudah. Lalu yang ingin saya tanyakan, kalau dari Kak Renda dan Kak Kris yang emang sudah berpengalaman di bidang fotografi ini, apakah AI ini akan memberikan dampak yang baik atau bahkan justru akan meredus bidang pekerjaan dari para fotografer ini? Begitu mungkin. Terima kasih. Ini pertanyaan bagus sih. Soalnya ini lagi banyak diperbincangkan nama fotografer-fotografer. Bahkan ada salah satu teman fotografer, dia zaman dulu dan dia director gitu, dia bilang, zaman sekarang ngapain lo foto lagi Ren? Kan udah AI. Tapi kan kayak tadi kita bilang, fotografi kan passion. Kalau bikin dengan AI ya udah jadi semua. Emang terkadang balik lagi ke lini fotografinya buat apa. Untuk komersil mungkin itu sangat membantu. Kayak sekarang aja di foto komersil aja kemarin-kemarin mereka masih pakai 3D. Jadi dengan bikin foto di belakangnya pakai 3D. Dan dengan AI ini mungkin akan lebih mudah ya kan. Cuma balik lagi yang namanya fotografi kan melukis dengan cahaya kan. Jadi ya kita ya kayak tadi Chris bilang ya menggunakan intuisi segala macam. Kalau AI kan cuman sebatas masukin komen aja. Jadi feel-nya tuh beda gitu. Kalau misalnya ditanya masih mau lakuin fotografi ya masih banget. Karena itu sesuatu yang ini membantu kita untuk mungkin lebih ke pekerjaan kali ya. Gitu. Memudahkan kali ya. Memberikan hal-hal yang lebih mudah. Karena kan di situ makin banyak yang bisa di-create ya. Walaupun mungkin memang gak semuanya bisa kayak momen-momen gitu kan keseharian. Gak tiba-tiba harus ditulis di prompt tiba-tiba keluar. Mungkin dari segi pekerjaan sangat membantu. Cuman kalau untuk aspek-aspek yang lain mungkin sangat diperhitungkan sih. Kayak gitu sih ya. Mas Kris. Untuk nambah apa yang Mbak Rendra bilang, sebenarnya keberadaan AI juga sangat membuat banyak orang ketar-ketir juga ya di industri ya. Tapi satu sekarang kan dipakai untuk membuat referensi. Terutama proyek komersil banyak hal-hal yang susah direndisi. Sekarang dengan bantuan AI mereka bisa ciptain satu referensi yang wow banget untuk fotografer create. Sekarang kelemahannya AI sebenarnya masih tergantung sama seberapa jauh manusia memberikan izin untuk mereka melakukan sesuatu kan. Balik lagi ke kita yang memprogram. Jadi nanti kita ke depannya bisa ngelihat seberapa jauh si AI ini diprogram oleh si programmer, berapa izin yang diberikan seberapa jauh untuk mereka melakukan hal-hal untuk kita. Tapi kalau sebagai pekerja kreatif, menurut saya jangan gitu khawatir. Karena kalau misalnya kalian bentuk visi, creative thinking ideas, itu AI nggak bisa. Karena kan kita yang menyuruh dia untuk melakukan sesuatu kan. Jadi selama kita tetap kreatif dan tajam dengan apa yang mau kita lakuin, I think it should be okay. Dan kelebihan-kelebihan yang bisa kita gunakan dari AI, ya kita manfaatin aja. Tapi kekurangan-kekurangannya juga kita pelajarin. Jadi kita bisa overcome juga gitu loh. Jadi jangan terlalu konsentrasi pada kekurangan, aduh bahaya ini itu, tapi lebih kayak kelebihan apa yang bisa bikin kita speed up, kita gunain. Embrace, menerima gitu ya. Menerima perkembangan, jangan melawan perkembangan. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana Mas? Sudah, senyum-senyum. Boleh kirim portfolio ya? Wih. Siapa tahu ya kan. Siapa tahu, kita nggak pernah tahu kan. Iya benar. Mungkin
Boleh satu lagi? Oh sudah habis kata Mas. Boleh lah satu lagi kita izinin ya Chris. Satu lagi. Boleh dong. Gimana? Teman-teman boleh? Boleh ya? Oh boleh. Terakhir. Kita seneng malah ada yang nanya. Jadi ada perbantuan untuk kegelisahan yang terjadi. Silakan. Selamat siang Mas Chris, Mbak Renda. Jadi yang pertama selamat datang di Jogja. Terima kasih. Banyak makanan enak, jadi saya berharap nanti kalau pas balik ke Jakarta minimal naik 1,5 kilo. Siap. Udah naik Mas. Jadi saya kepengen tahu, kita mungkin ada yang fotografer ya udah 1 dekade lebih itu. Gimana sih Mas Chris sama Mbak Renda itu merencanakan satu perencanaan keuangan masa depan. Tidak hanya sekedar kita bisa ngebeli kamera baru, lensa baru dari penurunan nilai ekonomis barang. Cuman kita bisa berbakti lebih ke orang tua, ke istri, ke anak segala macam. Itu bagaimana versinya Mbak Renda sama Mas Chris. Matur nuwun. Wah. Keuangan nih. Dalamnya minta ampun Nah, ya. dan banyak sih teman-teman fotografer juga ya, masalah keuangan tuh ya nggak fotografer doang ya, semuanya ya. Kalau saya dari dulu, dari mungkin awal karir, jadi selalu bikin timeline buat diri sendiri. Misalnya kayak dari pas umur 20, 21 lulus kuliah, sampai 25 mau ngapain nih. Misalnya kayak oke gue sampai 25 gue mau jalan-jalan, duit gue akan habis untuk jalan-jalan. Setelah 25 uang itu ditabung gitu. Jadi untuk pengeluaran sendiri dari 100% pengeluaran mungkin yang dipakai untuk senang-senang hura-hura itu cuma 20%. Karena mikirin juga untuk masa depannya. Kita kan gak mau jadi generasi sandwich kan yang akan menyusahkan orang lain. Jadi kalau ditanya untuk kedepannya gimana? Mungkin udah ada sedikit tabungan. Nggak cuman tabungan tuh uangnya dipakai untuk beli kamera atau apa. Dan untuk kamera sendiri pada saat dulu beli kamera sama lensa pakai sistemnya, saya pakai sistem nyicil. Karena apa? Biar bisa tetap kerja gitu. Jadi gue punya tanggungan nih untuk bisa tetap kerja ya gue nyicil kamera itu gitu. Mas Chris sendiri gimana? Nyanyi gitu lagi. Gimana? Jujur aja sebenarnya saya dengan keuangan nggak gitu jago banget sih. Tapi kan sebagai manusia kita juga harus tahu kelemahan-kelemahan kita kan. Jadi saya ngeliat kelemahan, oke uang saya nggak jago, saya serahin ke orang yang bisa handle di keluarga. Saya sih gitu simpelnya. Cuman dari segi fotografi untuk pembelian barang, investasi dan lain-lain, kalau saya selalu berpikir untuk invest ke alat-alat yang proper. Bener. Jadi kita tidak susah waktu melakukan pekerjaan, tidak ada isu. Kedua, investasi itu kita charge ke dalam setiap kali shoot, instead of kita sewa, kita masukkan rental fee itu ke dalam fee kita. Dan itu uang selalu ditabung di account studio, kita nggak boleh sentuh. Karena pada saat kita mau beli kamera baru lagi, reparasi dan lain-lain, that amount of money di dalam tabungan studio kita harus ada. Karena suatu saat barang yang terpakai pasti ada rusak, apa kamera bisa jatuh, lampu bisa rusak. Makanya setiap kali shoot harus selalu masuk dalam perhitungan. Ada petty cash-nya ya. Ada petty ya, cash. Itu juga ada sih. Bener. Untungnya kayak tadi Chris bilang di produser gue, dia selalu masukin petty cash untuk disimpan untuk kebutuhan pekerjaan fotografi ini sendiri. Penting banget, Iya. penting banget. Terus kenapa kita invest ke barang-barang alat foto yang memang baik? Karena itu juga bisa lebih tahan lama. Jadi itu adalah suatu investasi yang baik, bukan kita Jangka cuma panjang. memang of course itu pengorbanan yang sangat berat sebagai fotografi. Dulu waktu saya mulai karir, setengah mati saya cicil dikit-dikit. Pokoknya saya kurangin duit makan, beli alat bener. Beli alat gitu loh. Jadi saya juga mikir nanti kalau di luar syuting kerjaan, saya mau bikin proyek sendiri buat latihan atau apa, itu saya siapin. Saya nggak bisa hangout sama temen, makan enak-enak di luar, nggak apa-apa dulu. Yang penting, invest ke barang yang kita perlu untuk punya. kerja gitu sih. Soalnya banyak juga ya Chris teman-teman ternyata yang nggak punya alat proper untuk bekerja gitu. Padahal kan kamera buat kita tuh kan salah satu yang paling penting gitu. Kita nggak punya kamera, kita nggak punya senjata istilahnya gitu. Invest ke hal-hal kerjaan yang bisa menghasilkan juga gitu loh. Tetap rajin menabung ya. Itu penting. Itu penting. Ntar biar bisa beli tanah di Jogja. Wih. Di pinggir sungai ya. Kali Dekat sungai. Siap. Dingin-dingin. Oke, terima kasih atas obrolannya. Terima kasih semuanya. Luar Terima kasih. biasa untuk ada 3 poin sih yang saya tangkap.
3 poin, 3 hal ya. Yang simpel-simpel aja sih. Tetap yang pertama tadi sudah sempat dibahas, ada kenali diri. Jadi mengerti kapasitas dari teman-teman sendiri akan melakukan fotografi yang seperti apa dan untuk apa dan seberapa lama itu akan teman-teman pahami. Terus berani mencoba karena melakukan sesuatu itu harus dilakukan secara penuh dengan ini ya, keberanian dan tanggung jawab ya. Jadi tidak hanya berani mencoba tapi penuh dengan tanggung jawab. Yang terakhir adalah konsistensi dan terus menghargai proses karena memang dua narasumber yang luar biasa di sini juga prosesnya tidak hanya sebulan 2 bulan, setahun 2 tahun, tapi tetap ada sebuah harga yang harus dibayar dengan proses itu. Oke, terima kasih untuk Mbak Renda, Mas Aryo, Mas Kris atas di penghujung sesi ini. Semoga teman-teman di sini bisa mendapatkan pencerahan dari kegelisahannya selama ini, mendapatkan pencerahan yang bisa membuat lebih semangat kali ya untuk berfotografi. Oke, untuk lagi bisa menambah wawasan tadi sudah cukup banyak yang disampaikan untuk bisa mewujudkan inovasi dan gagasan baru. Semoga dari sini bisa berkolaborasi satu sama lain dan membuat industri makin dinamis seperti itu. Tetap di sini untuk sesi-sesi menarik yang lainnya dan eksplorasi di berbagai booth yang ada di sini yang di Expo. Saya Heri Astiadi undur diri dan sampai jumpa lagi dan saya kembalikan ke Mas MC.